Ya, selamat pagi para peserta dari webinar atau Indonesian Anti-Aging Conference dari DKI Jakarta ini. Dan kita sekarang akan memasuki topik kedua dari sesi Longevity and Aging Cell. Dan baiklah, saya tidak membuang waktu banyak. Saya coba share screen dengan topik saya yang melanjutkan apa yang telah dibicarakan tadi oleh pembicara pertama. Sebentar ini saya share. Ya, slide pertama saya selalu memberikan suatu disclaimer bahwa apa yang mungkin dibicarakan di sini atau yang diperlihatkan itu belum masih merupakan off label, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Dan ini juga tentu bahwa pada prinsipnya saya tidak mempromosikan suatu service atau produk dari eh, apa dari presentasi ini. Baiklah, tadi sudah dibicarakan tentang mitochondria yang penting sebagai suatu generator yang penting di dalam sel. Dan ini kita lanjutkan, bagaimana krill oil bisa membantu sel-sel yang menua itu secara sehat, healthy aging maksud saya. Baiklah, kalau kita bicarakan krill oil, maka tentu itu tidak lepas dari omega 3 ataupun omega 6 yang merupakan lemak polyunsaturated. Ya. Jadi isi dari gabungan dari omega 3 itu kebanyakan mengandung EPA dan DHA. Itu yang penting, ya. Dan kita akan lihat nanti bedanya apa antara omega 3 dan 6 di dalam karakter membran sel selanjutnya. Nah, kembali ke krill oil. Krill oil itu adalah suatu lemak yang berasal tadi dari plankton dan di Indonesia baru trendy mungkin berapa tahun terakhir, tapi sebetulnya di Amerika sudah lama, Australia juga, ya, itu dikenalkan oleh Dr. Oz program-programnya di TV. Nah, kita harus tahu dulu apa itu krill, ya. Krill oil itu berasal dari ini, ya, udang-udang kecil, ya, yang seperti udang tapi ikan ini, dan hidupnya di bergerombol di sini sebagai plankton di daerah yang dingin, lautan samudra Antartik ataupun di apa itu Atlantik dan sebagainya. Dan ini adalah makanan dari hewan-hewan seperti atau maksudnya ikan, hewan makhluk di laut besar itu seperti paus, ya, dan lain-lain. Nah, apa kandungan di dalam krill oil yang menjadi perhatian bagi kita? Itu adalah fosfolipid terutama, dan ini kaya akan omega 3 yang polyunsaturated fatty acid seperti EPA dan DHA, ya. Dan kemudian juga ini beda dengan fish oil, omega 3 ini diabsorpsinya dari tubuh di dalam phospholipid form, dan ini menjadi sesuatu yang lebih bagus, ya, karena bersifat fosfolipid. Sedangkan ada satu hal lain lagi, ya, yaitu ini memberikan warna merah darah kepada krill oil adalah ada antioksidan yang sangat natural yaitu astaxanthin. Nah, inilah gambaran jadi bedanya antara krill oil dan fish oil. Dua-duanya ada omega 3 fatty acid yang mengandung EPA dan DHA. Tapi bedanya platformnya. Krill oil itu berpegang pada fosfolipid dengan kolin dan astaxanthin tambahannya. Sedangkan fish oil itu hanya triglycerid. Jadi kalau kita lihat di sini secara kasar atau kasat mata, maka minyak ikan itu umumnya tidak larut di dalam air, sedangkan krill oil yang berwarna merah ini itu mudah sekali larut di dalam cairan lambung. Nah, apa keuntungannya? Kalau keuntungannya, kalau kita lihat maka di sini bahwa dari fosfolipid itu adalah suatu kompleks lipid protein dan yang membentuk bahan utama dari banyak atau dari sel membran ini. Jadi setiap sel tuh ada
sel membrane dan yang memberikan satu struktur sebagai kulit dan berguna. Jadi bentuknya kalau ini makin lembut tentu atau makin fleksibel, maka keluar masuk nutrien-nutrien itu menjadi mudah. Ya. Dan kemudian ada tambahan, yaitu astaxanthin yang tidak ada di dalam minyak ikan. Astaxanthin itu adalah suatu karotenoid seperti beta-carotene yang lebih kuat dalam efek antioksidannya. Dan kemudian juga kita tahu astaxanthin itu mempunyai efek yang baik terhadap kulit, yaitu seperti mencegah sinar-sinar UV, ultraviolet, ya. Ini juga memberikan suatu kelembapan pada kulit. Nanti kita akan lihat elastisitas, mengurangi kerutan. Kemudian yang penting adalah ini astaxanthin diketahui menyokong suatu kesehatan untuk jantung. Ini kita lihat perbedaannya. Ya, krill oil adalah ada voice oil maksud saya ada 3 fatty acid ya berpegangan pada glycerol maka disebut triglycerid. Sedangkan krill oil platformnya adalah fosfat dengan glycerol, ini dengan ada fatty acid dan fatty acid ini menjadi suatu hal yang poral dan hidrofilik. Kalau ini hidrofobik. Kemudian kita lihatlah krill oil, studi kliniknya, ya artinya pada manusia. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya, jadi memang diperlukan tunggu banyak sekian tahun karena tidak mungkin dari testimoni saja. Ya, dari kardiovaskuler kita lihat diberikan pada pasien dislipidemia dengan krill oil maka dia memperbaiki blood lipids. Ya, di studi tentang peradangan inflamasi pada sendi-sendi artritis maka dia mengurangi simptom-simptom gejala. Kemudian juga mengurangi efek atau kerusakan oksidatif. Kemudian pada wanita pada postmenopausal mengurangi nyeri dysmenorrhea, ya pada brain juga ada kemajuan ya memorinya bertambah, demikian juga pada anak dan lain-lainnya. Jadi kita lihat di sini. Ya, tadi masih ingat dinding sel terdiri dari membran yang bahannya ya bisa banyak mengandung omega 6 atau lebih banyak omega 3. Kalau lebih banyak omega 3, maka hasil dinding itu nanti di dalam dinding itu dia akan menghasilkan lebih banyak EPA. Sedangkan kalau di babi banyak omega 6-nya dia akan menghasilkan asam arifidonat. Nah, asam arifidonat ini adalah bahan baku dikonversi lebih lanjut menjadi zat-zat ya mediator proinflamasi. Jadi prostaglandin E2, leukotriene B4. Sedangkan omega 3 dia akan menghasilkan EPA dan DHA. Ya, dan ini menghasilkan dirubah lebih lanjut menjadi bahan atau zat-zat antiinflamasi mediator seperti resolvin dan protectin D1. Kemudian juga dia kalau toh di jalur prostaglandin dia akan memberikan suatu prostaglandin leukotriene yang jauh lebih lunak efek inflamasinya. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut di dalam secara biomolekuler, apa yang terjadi di sini ini adalah dinding sel, kita akan lihat ya. Maka nanti EPA dan DHA itu akan bisa masuk melalui 3 cara ini. Katakanlah sudah di dalam, kita tidak bicara tentang mekanisme itu. Nah, apa fungsinya di dalam? Dia menghambat ya mediator yang untuk tidak menghasilkan mediator yang inflamator. Di sini juga menghambat inflamasom, menghambat sinyalin untuk TGF beta, dan kemudian juga di sini dia akan membantu pipar gamma dan alfa dan sebagainya untuk masuk ke dalam reseptor-reseptor dalam translating dari messenger RNA. Nah, secara garis besar, krill oil kalau kita bicara tentang longevity, maka
body health itu tentu pasti menyangkut kita akan sehat badan kalau kita punya jantung baik, punya sendi baik, ya, punya otak juga baik, punya mata juga baik, punya liver hati baik, dan tentu juga kulit. Apalagi zaman sekarang di mana pandang luar itu lebih memperhatikan eksternal, itu pasti kulit menjadi perhatian utama dari kadang-kadang dari beberapa pasien, dari memperhatikan kulitnya dari mungkin organ lainnya. Baiklah, kita coba satu persatu simak sekarang tentang kardiovaskuler. Jadi omega 3 dengan EPA dan DHA-nya itu bekerja pada, diketahui dibuktikan bekerja pada 3 sistemnya, ya, di hati, di pembuluh darah, dan di platelet. Nah, baiklah kita mulai di platelet saja dulu. Di platelet itu maka dia akan mengurangi agregasi, jadi seperti aspirin, ya, tidak mudah melekat, dan juga ini blood reloki, jadi itu sel-sel darah merah itu menjadi lebih mudah bergerak lebih, jadi tidak tertumbuk-tumbuk. Nah, itu. Kemudian di pembuluh darah, inflamasi juga dikurangi, fungsi endotelnya juga meningkat, jadi terjadi vasodilatasi, dan di hati, tempat pembentukan kolesterol, produksi TG atau trigliserid berkurang, dan ini, ya, itu remnant lipoprotein juga akan kurang, dan ini tentu akibatnya apa? Kita memberikan suatu stabilisasi kalau seandainya ada plak. Dengan demikian tentu jauh lebih aman, tidak mudah terjadi aritmia atau mengurung, dan kemudian proteksi kardiovaskuler akan meningkat. Ya. Pada umumnya kita tahu dari dulu sih umumnya minyak ikan akan mengurangi trigliserid. Ya, itu yang kita tahu ya. Padahal ada fungsi-fungsi lain. Ya, itu. Nah, ini di sini adalah salah satu paper yang mengatakan bahwa sekarang krill oil itu bisa mengurangi serum triglyceride tanpa meningkatkan LDL. Karena kita tahu bahwa ada kalau kita mengurangi serum triglyceride pada fish oil, maka kadang-kadang terjadi peningkatan LDL. Ya, ini membuktikan pada trial ini bahwa kalau kita lihat di sini justru LDL-nya menurun banyak di sini, ya, pada studi ini, sedangkan terjadi peningkatan HDL, ya. Ini dengan pemberian berapa? Yaitu dengan pemberian, kalau kita lihat di sini 1 gram dari krill oil dibandingkan dengan 3 gram. Sangat bermakna HDL meningkat. Ini sesuatu yang menarik itu. Ya. Dan kemudian tentu kita perlu tahu, kita biasa minum fish oil mungkin sekitar 1-2 gram. Lah, berapa yang dibutuhkan? Nah, jadi kalau dengan krill oil dikatakan untuk menghasilkan efek yang sama, maka kita butuhkan lebih sedikit untuk menghasilkan efek sama, yaitu di sini bahwa dengan absorpsi ini diketahui bahwa kalau pada miligram yang sama, maka krill oil akan memberikan efek 1,6 kali. Jadi juga di sini dikatakan bahwa dia 1,7 lebih baik absorpsinya dibandingkan fish oil. Jadi omega 3-nya, apa maksud saya, EPA dan DHA-nya. Nah, itu tentang kardiovaskuler. Kita jantung baik, tapi sendi-sendi untuk berjalan kita gimana? Wah, kalau nyeri ya tentu kita tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Nah, inilah kita lihat. Ternyata krill oil yang tadinya hanya merupakan testimoni ataupun berupa penelitian pada hewan, ini pada penelitian pada manusia ini bisa memperbaiki nyeri knee joint, ya, sendi. Ini banyak orang mengeluh, kita tahu, ya, dan dari paper ini kita ketahui bahwa bagaimana sih mekanisme nyerinya itu, yaitu digabungkan dengan paper di percobaan pada hewan. Maka kalau kita punya membran ini, membran itu lebih banyak mengandung omega 3, maka disinilah dihasilkan EPA dan DHA yang akan menghasilkan
tadi beta endorfin, dan yang beta endorfin akan menuju ke reseptor opioid bersifat analgesik. Seandainya membran ini atau makanan kita lebih banyak rasionya omega 6, maka akan terbentuk asam arachidonat, dan ini akan memberikan atau memproduksi prostaglandin E2 maksudnya, dan ini yang akan merangsang nanti reseptor nociceptif dan memberikan pro-inflammatory effect lainnya. Selanjutnya juga EPA ini kita ketahui akan menghambat COX, ya, siklooksigenase. Jadi seandainya ada banyak AAA terbentuk, ini akan mengurangi. Ini kan adalah dasar dari efek kerja dari obat-obat koksib ataupun antiinflamasi. Nah, kembali di sini. Loh, ya, nyerinya gimana? Ini kan di sendi efeknya tadi atau di perifer. Nah, ini kemudian beta endorfin itu juga yang di otak itu akan merangsang mengisi opiat reseptor. Dengan demikian kita tahu beta endorfin itu akan menghilangkan nyeri. Nah, inilah kira-kira hipotesa bagaimana bisa menghilangkan nyeri. Nah, kemudian kita lihat implementasinya pada klinik, di klinik maksud saya. Ini nyeri osteoartritis pada sendi dengkul, kita tahu sangat berat, ya kadang-kadang sakit, dan selama ini banyakkan berupa suatu testimoni. Ini adalah sebelumnya juga ada penelitian tapi kecil. Ini adalah penelitian besar yang baru ada sebagian papernya, yaitu di April tahun ini. Tapi ini akan ada lagi karena jumlah pasiennya adalah bersekitar 250 di University of Monash kalau nggak salah. Maka terapinya adalah diberikan krill oil atau tidak, ya, karena memang tidak ada obat yang tepat untuk nyeri itu, ya, yang aman. Nah, kita lihat ternyata ya penurunan dengan diukur dengan FAST ini, ya, dengan FAST scale setelah 3 bulan, mulai sampai ke 4 bulan barulah terlihat perbedaan antara pemberian krill oil dan placebo, di mana kita lihat krill oil akan menjadi lebih baik, ya, mengecil visual analog score-nya. Nah, sendi bagus, jantung bagus, kalau mata tidak bagus gimana? Ya, itulah quality of life-nya pasti menurun. Kita lihat, ya, pada usia tua, lansia, dengkul sakit, jantung berkurang, sering terjadi yaitu yang kita sebut dry eyes atau mata kering di sini, ya, pada lansia, dan kita berikan biasa obat tetes mata yang berupa HA dan sebagainya. Tapi di sini diberikan selama 3 bulan, bukan obat mata ya, ini diminum suplemen dan dikatakan ada perbaikan, ya, karena dia menjadi lebih enak, ya, di matanya, ya, dibandingkan dengan placebo. Nah, ini bahkan mendapatkan suatu istilahnya endorsement dari majalah American Academy of Ophthalmology baru-baru ini, Oktober ini, ya, Oktober lalu. Jadi di sinilah dipublikasikan the benefits of fish oil atau krill oil sama-sama karena mengandung DHA dan EPA, dan dikatakan dihipotesakan bahwa dry eyes itu disembuhkan atau diringankan melalui pengurangan terjadi inflamasi dan sekresi dari kelenjar yang di mata itu, melbomian itu menjadi lebih baik. Ya. Dan ini bukti bahwa kenapa kok dry eye dihubungkan dengan omega 3. Ini dihubungkan bahwa pada sekitar 32.000 wanita, ya, yang diteliti makan ikan atau 3, maka sebesar 17%, ya, yang kalau makan ikan teratur itu kemungkinan menderita dry eye itu lebih sedikit. Nah, kemudian mata sudah bagus, pasti matanya akan melihat yang cantik-cantik, dan dikatakan di sini glowing skin, ya. Nah, kita lihatlah, ini kok skin itu bisa bersinar, glowing. Saya juga bingung, tapi ini istilah, ya, kaum milenial
dan ini dimulai dengan Korea lah biasa dengan adanya industri kosmetiknya yang demikian maju. Kita tahu Korea ya, jadi ada permintaan demikian banyak tentang krill oil untuk apa? Untuk dibuatkan kosmetik ya, dan untuk menjadikan ini katanya kata kita lihat your skin glow. Nah, ini paper paling baru. Dan bagaimana penjelasannya? Ya, penjelasannya kita tahu kulit. Ya, di sini lapisan kulit ini itu bagian keratinnya itu harus rapat untuk mencegah jangan sampai air keluar di sini cairan atau lembab akan balik gitu ya, akan balik. Kalau terjadi longgar-longgar maka cairan ini akan kelembapan akan hilang karena cairan ini akan keluar. Akibatnya kulit menjadi kering. Ya, ini bisa diperiksa dengan transepidermal water loss ya, TEWL ya, dengan tekniknya. Nah, jadi tentu pilihan kita adalah apakah Anda mau mempunyai seperti kulitnya begini katanya ini glowing ya, atau begini di usia lanjut. Nah, karena apa? Karena apalagi kalau kita sering keluar kena matahari terjadi yang kita sebut inflamasi, dan kita tahu tadi omega 3 dari EPA ya, EPA dan DHA bisa mencegah inflamasi, mengurangi paling sedikit gitu. Dan ini berakibat juga makin menjamurnya industri kosmetik dan terapeutik untuk muka ya, untuk memberikan suatu kulit yang glowing ya, yang cerah. Saya terima cerah ya. Kalau glowing tuh bersinar kok lucu. Bagaimana mekanismenya? Nah, ini ya. Omega 3 dia akan menghambat ini sinar-sinar dari UV yang jahat itu ya, melalui reaktif oksigen spesies ya. Ini maka dia tidak diaktifir ya. Ini MEKK itu adalah kinase ya, maaf, dan kemudian matriks metalopeptidase matriks dan ya, kemudian juga IKK ya, kinase, semua ini akan dihambat. Dengan demikian maka di sini proses ya, ini saya kesinikan ya, sama saja saya pindahkan gambarnya. Proses terjadinya kaskade inflamasi dengan COX-2 ya, siklooksigenase akan dihambat. Nah, itu ya. Ya, dengan demikian dikurangi inflamasi di dalam kulit itu. Selain itu juga kita harus tahu bahwa preparat krill oil itu mengandung astaxanthin yang baik sekali untuk kulit ya. Nah, ini ada suatu case study yang bagus yang kebetulan saya dapatkan itu di Turki. Ada seorang pria mempunyai hiperpigmentosa di sini di kulitnya, dan kemudian dia perhatikan loh kok hilang, sampai dia tanya ke dokternya apa ada masalah atau tidak. Nah, ini ditanyakan adalah bahwa pasien ini seorang pria umur 47 tahun itu minum memakan kapsul krill oil sebanyak 1.500 mg per hari selama 9 bulan, dan hasilnya adalah ini. Dan ini tentu menjadi suatu ya bahan untuk diberikan jadi case study. Nah, kemudian kalau kulit sudah baik juga tentu kita harus mempunyai hati yang baik. Sebab ini juga tadi berkaitan, hati yang baik. Kita tahu hati adalah tempat detoksifikasi, detox. Orang di sini mengatakan, ya kita akan lihat di sini. Krill oil kita lihat ya mempunyai efek meningkatkan produksi SOD, glutathione ya. Yang ini penting ya. Ya, karena ini akan menghambat reaktif oksigen spesies ini, dan kita lihat juga ferritin yang jahat itu ya, dan MMP9 itu akan dihambat. Ya, namanya juga kita membantu proses detoksifikasi di dalam hati. Selain itu adalah tentu kita sudah hati, tentu tidak ada manfaatnya kalau otak kita tidak 100% fit atau sangat menurun. Karena dengan di sini krill oil yang mengandung astaxanthin
di sini khususnya choline. Choline itu diperlukan sebagai nutrien di dalam otak, ya. Selain DHA dan EPA, maka dikatakan ini terjadi downregulasi dari mikroglia, turunnya neuroinflamasi, oksidatif stres menurun. Akibatnya apa yang kita harapkan terjadi? Neuroprotection. Nah, proses kognitif dia akan meningkat dan kemudian juga rasa kurang depresi dan sebagainya. Neurogeneratif akan berkurang. Nah, kalau kita ingin tahu mekanismenya, mungkin ini memang ribet ini. Ya inilah DHA, terutama di otak adalah diperlukan adalah DHA, makanya sejak bayi pun susu sekarang sudah difortifikasi dengan DHA. Ya. DHA ini prosesnya di mana akan ada pencegahan terhadap siklooksigenase dan sebagainya. Ini ya DHA ini bisa menghambat. Inilah kira-kira prosesnya yang terjadi di otak ya. Ini kita lihat di sini dia akan menghambat beberapa mediator-mediator yang mengganggu terjadinya inflamasi ya. Nah, jadi sebagai akhir kata itu apa sih bagusnya minyak krill untuk sel-sel yang sudah mulai menua? Kita harus tahu bahwa krill oil itu sangat besar konsentrasinya dibandingkan minyak ikan dalam EPA dan DHA, dan kita tahu bahwa EPA dan DHA itu mengurangi peradangan. Ya. Jadi dengan mengurangi proses peradangan di berbagai organ tubuh kita, maka kita juga akan membantu sel-sel tua itu ya yang sudah aging maksudnya menjadi tidak begitu prone dengan proses aging. Dan kita tahu banyak studi yang dilakukan di dalam bidang kardiovaskuler, di dalam sendi-sendi, di mata, di kulit, dan di hati, dan juga membantu di otak dan sebagainya. Sudah ada banyak dan saya rasa nanti akan makin banyak lagi. Kemudian tentu bagi kaum milenial sekarang, ya bahkan juga kaum generasi sebelumnya, pengen kulitnya glowing, jadi cerah atau bersinar. Saya juga bingung pakai yang mana istilahnya benar kok ini glowing ya. Jadi tentu ini akan menarik sekali kalau kita minum ini membantu siapa tahu berglowing. Kalau kebanyakan mungkin nanti bersinar ya. Oke. Kemudian ini kita tahu bahwa omega 3 di samping krill oil itu, krill oil mengandung 3, maka ada astaxanthin yang sangat berpengaruh merupakan poten antioksidan. Dan antioksidan anti ini juga selain untuk kulit, berguna juga untuk melakukan detoksifikasi di hati, organ hati. Saya rasa ini yang saya akan sampaikan pada siang ini, mengingat waktu sangat terbatas. Mungkin pada lain kesempatan kita bisa mengupas lebih dalam di dalam pertiap organ. Saya kembalikan kepada moderator sorong ini. Terima kasih dan sampai jumpa di questions and answer.